Halo Sobat Deteksi, perkenalkan nama saya Angelika, siswi kelas 12 program keahlian Teknik Konstruksi dan Perumahan. Saya bersekolah di SMK Negeri 3 Semarang, salah satu sekolah pusat keunggulan yang ada di kota Semarang. Sekolah favorit jika kalian ingin mendalami jurusan di bidang keahlian konstruksi ataupun desain pemodelan informasi bangunan. Ya, bisa dibilang SMK serasa kuliah teknik sipil dan teknik arsitektur. Berbagai macam prestasi bergengsi telah kami raih, mulai dari juara 1 nasional LKS SMK, mata lomba plumbing dan heating, sampai dengan juara 1 nasional lomba rancangan jembatan kayu loh. Apa sih rahasianya? Penasaran kan? Sekolah kami memiliki berbagai macam program transformatif dan tenaga pengajar yang inovatif, mengembangkan model pembelajaran yang kekinian. Nah, kali ini aku akan mengajak kalian berkenalan dengan salah satu guru kami. Beliau mengembangkan aplikasi pembelajaran inovatif yang diberi nama Detektif Konstruksi. Ide dasar dibuatnya aplikasi Detektif Konstruksi ini bermula dari kecenderungan siswa SMK yang masih suka praktik saja, tapi belum mampu memahami tujuan dan manfaat mereka melakukan itu. Kami diminta untuk menyiapkan siswa agar siap bekerja. Faktanya, siswa kami mungkin secara hard skill sangat kompeten, cuman secara soft skill ini yang masih belum terlihat. Beberapa di antaranya masih kesulitan dalam hal berkomunikasi, memecahkan masalah, mencari solusi, serta keberanian dalam mengungkapkan ide. Jadi kalau bisa dibilang, siswa SMK itu cenderung hanya diminta untuk bekerja keras saja, kerja cerdasnya belum. Suatu ketika saya mencoba melakukan penelitian di dalam kelas hanya untuk membuktikan siswa SMK ini cenderung lebih suka bekerja lebih dahulu atau berpikir dulu sebelum bekerja. Artinya bekerja lalu berpikir atau berpikir lalu bekerja. Dan faktanya didapat hasil yang mengejutkan. Kurang lebih 40% siswa SMK cenderung lebih suka bekerja dahulu kemudian baru berpikir. Sebetulnya tidak ada masalah dari dua pilihan itu. Tapi pilihan yang pertama, bekerja kemudian berpikir, tingkat risikonya tinggi. Secara jangka panjang pun tentunya akan banyak kerugian-kerugian yang didapat. Nah, aplikasi Detektif Konstruksi ini sebetulnya mengajak siswa untuk berpikir secara sistematis untuk sampai dengan mengkomunikasikan. Jadi siswa terbiasa melakukan perencanaan yang matang, terorganisir, melokalisir masalah-masalah sebelum mereka memulai kerja. Singkatnya, mereka paham betul apa yang nantinya akan dikerjakan. Itu tujuannya. Dalam pembuatan aplikasi Detektif Konstruksi ini, saya menggunakan Search Google. Tentunya Bapak Ibu harus login terlebih dahulu melalui akun Gmail masing-masing. Begini kira-kira tampilan Search Google setelah Bapak Ibu login. Kita bisa membuat situs kosong atau menggunakan template. Untuk mempermudah, kita gunakan template saja ya. Kita kembali ke template yang awal. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nama kelas ini ketika diketik bisa Bapak Ibu sesuaikan. Contohnya yang sudah jadi seperti ini. Nah, ini yang sudah saya kembangkan, sudah saya ubah, dan di sini juga bisa upload foto. Ini foto image berupa image logo yang saya buat secara mandiri. Begini kurang lebih tampilan aplikasi yang saya buat. Ini menu-menu yang sudah saya sesuaikan. Ini logo Detektif Konstruksi. Klik ambil rencana kerja, ikuti panduan dan instruksi terlebih dahulu sebelum masuk ke pretest rencana kerja, dan juga memantau top skor pretest rencana kerja. Kerjakan pretest dulu, baru setelah itu melihat top skor, kemudian cetak rencana kerja. Otomatis akan terkirim melalui email masing-masing dengan mengisi form yang sudah saya sediakan melalui aplikasi. Oke, setelah itu semua sudah selesai dilaksanakan, sudah cetak, klik jalankan misi. Kita akan diarahkan ke halaman login.
Kalau lupa bisa menghubungi kontak admin, nanti akan dikirim passwordnya. Ini ada tampilan menu level misi yang kita buat, ada 7 level, yang level 7 ini masih dalam pengembangan. Selamat mengakses. Sebetulnya, pembelajaran dengan konsep detektif konstruksi sudah dimulai sejak tahun lalu. Saya mencari cara bagaimana mengajak peserta didik supaya disiplin dalam berpikir dan menganalisa suatu masalah. Saya memulai pembelajaran problem-based learning dengan topik merancang desain jembatan kayu balsa. Awalnya tidak mudah menarik minat peserta didik, namun lambat laun berkembang pesat menjadi komunitas di luar jam pembelajaran. Berbagai desain dan rancangan dikembangkan secara mandiri, mereka membentuk kelompok juga secara mandiri, dan mencari solusi juga secara mandiri. Di sini, guru hanya bertugas sebagai reviewer dan fasilitator proses pembelajaran. Terbukti, dengan konsep tersebut, peserta didik mampu berpikir kritis, inovatif, dan percaya diri dalam mempresentasikan hasil desainnya. Menarik bukan jika peserta didik diajak untuk memahami dan menguasai konsep perencanaan terlebih dahulu sebelum mereka memulai bekerja. Aplikasi ini sangat menyenangkan karena terdapat materi dan soal yang dapat dikerjakan dimanapun dan kapanpun. Aplikasi tersebut sangat menarik untuk dicoba oleh siswa-siswi karena kita bisa mengetahui seberapa jauh kita memahami sebuah materi yang dijelaskan, dan aplikasi tersebut dapat dicoba dimanapun dan kapanpun. Aplikasi yang dikembangkan oleh Pak Kuko ini menggunakan pendekatan saintifik, di mana siswa dituntut untuk berpikir kritis, serasa tertantang untuk menggunakannya, di mana siswa akan menyelesaikan beberapa level misi, serasa bermain game detektif. Kemudian aplikasi ini memungkinkan untuk digunakan secara menyeluruh, tidak hanya di SMK Negeri 3 Semarang saja, melainkan di sekolah-sekolah lain, khususnya SMK-SMK di Jawa Tengah maupun di luar Jawa yang memiliki jurusan konstruksi. Nah, menarik bukan? Seluruh model pembelajaran di sekolah kami berfokus kepada siswa sehingga kami menjadi termotivasi dan selalu semangat dalam belajar, khususnya di pembelajaran Pak Kuku nih, hehe. Yuk kapan waktu main-main ke SMK Negeri 3 Semarang, sekolah pusat keunggulan dengan slogan Jitu, jujur, inovatif, terampil, unggul. Sampai jumpa lagi Sobat Deteksi, dadah!